Halo semua, pada kali ini saya akan mereview produk saya, Telcel Duorec plus minus 12 volt simetris. Ini adalah power supply linear. Inputnya itu ada 15 sampai 20 VAC set ya. Oke. Saya akan menggunakan power supply. Ini mungkin agak besar, tapi karena untuk menguji kemampuan arus maksimumnya saya gunakan yang besar. Dan juga ada produk kami lagi nanti akan keluar, itu adalah soft start ditambah dengan VCO proteksi. Ya. Dan juga saya akan menggunakan kabel, ini juga kami menjualnya. Kabel ini sudah di-crimping, tinggal masukin ke housing-nya. Jadi ada berbagai warna dan berbagai ukuran. Nanti akan kami sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, saya pasang ya. Ini plus minus 15 VAC. Saya juga sudah siapkan di silo untuk memberi beban pada power supply-nya. Kali ini mati ya, fan-nya mati, belum saya colokkan. Saya bebannya langsung dua-duanya, jadi plus minus 12 volt kan saya gabung jadi 24 volt. Yang biru itu minus 12, yang merah itu plus 12, yang ini 0 atau ground. Kabel kecil ini buat sensor voltasenya, dan ini akan yang kabel agak tebal ini untuk menarik arusnya. Oke, saya akan nyalakan dulu sumber AC-nya. Oke, hijau ini menandakan voltase dari AC-nya itu udah nyala, udah masuk. Lalu ada indikator juga biru dan merah. Biru itu untuk voltase negatif dan merah itu untuk voltase positifnya. Kipas belum nyala ya, saya baca 24 volt, 21 kembauan. Atau belum saya nyalakan ya. Langsung saja saya kasih beban 1,5 ampere maksimum. Maksimum 1,5 ampere, 35,70 watt. Nah, nanti ini akan panas ya, kan karena efisiensi linear tuh. Tidak begitu bagus dengan switching. Namun yang saya gunakan itu ada proteksi panas gitu, jadi kalau misalkan dia panas dia akan mati. Proteksi ya, bukan mati secara komponen, tapi dia menonaktifkan dirinya karena panas. Ya. Jadi kita tunggu spot berapa menit gitu ya, sampai dia panas, ada tripping karena panas. Oh ya, pas saat beban full load itu juga potasinya sedikit turun. Nanti saya hitung regulasi outputnya itu jadi 23,8 sekian volt ya. Nah, itu udah ada tanda itu tripping atau mati. Itu 1 menit 40 detik. Nah, ini tuh panas ya, dia tuh bukan rusak, tapi ini dia tripping karena panas. Ini ya, oke, panas, tapi potasinya masih 24 volt kalau dilihat ya.
Jadi kalau misalkan saya beban lagi masih bisa ya? Oh, masih panas, oke. Saya nyalakan dulu fan-nya sebentar supaya adem. Fan nyala, saya buka lagi, masih panas mungkin. Nah, masih bisa ya itu karena emang panas saja. Namun kalau misalnya kita akan tes lagi, kalau di apakah bisa lebih dari 21 menit 30 detik tadi, kalau kita beri kipas, ya. Saya kencangkan sedikit kipasnya. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu hasil, kita juga ini heatsinknya saya gunakan custom tinggi gitu ya. Dia sama dengan Alcoa-nya. Alcoa-nya menggunakan Alco Origin Nikon 35 volt 4700 mikrofarad. Dua-duanya ya. Oke. Ya, kalau kita kasih kipas, tapi ini kipasnya saya pelanin ya. Sekitar 600 miliwatt kipasnya. Dan lebih tahan lama ya. Jadi 2 menit lebih. Itu udah 2 menit 17 detik. Detik. Nah, kalau misalkan kita pakai kipas lebih cepat, otomatis dia akan lebih dingin suhu IC-nya itu, ya, regulatornya. Kalau makin dingin ini makin tinggi gitu ya, atau dia makin efisien. Saya kencinginnya dengan full kecepatan penuh. Nah, ternyata naik rotatornya. Jadi maksimal 1,5 ampere, sebenarnya. Dan kecepatan dikasih kipas, ya. Oke, saya pikirkan dulu bebannya. Terus berapa dong supaya tanpa kipas gitu ya? Saya udah uji tanpa kipas itu beban dengan 2 rel itu 0,5 ampere atau 500 miliampere. Terus tanpa kipas, tanpa pendingin akan jalan seterusnya atau continue ya, atau tidak akan mati karena panas. Dengan catatan inputnya 15 VAC CT. Jadi kalau setengah ampere itu continue ya, atau saya udah running waktu itu setengah setengah jam tuh nggak tripping, berarti ya bisa dibilang setengah ampere itu aman kalau tanpa fan, ya. Lalu pengujian selanjutnya saya akan menguji ripple kalau bebannya
Jadi tinggi. Oke. Saya kasih beban yang tinggi dan kipasnya saya nyalakan. Ya, reaktor relnya itu sekitar 5,6 milivolt. Itu juga ada pengaruh itu ya, itu loadnya elektronik, bukan resistif. Kalau loadnya resistif tuh udah pasti lebih kecil lagi, ripple atau noise dari outputnya. Oke, terima kasih telah menonton review dari produk saya.